Selamat pagi untuk anak ibu kelas 11 IIS. Oke, kembali lagi kita pada mata pelajaran ekonomi. Oke, ini adalah pertemuan kedua kita, di mana minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu yang dimaksud dengan pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional. Oke, pada pertemuan ini kita akan mempelajari komponen-komponen pendapatan nasional beserta metode perhitungan dalam pendapatan nasional. Nah, jadi pokok materinya yang kedua tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada pertemuan ini. Yang pertama, kamu harus mengetahui komponen-komponen pendapatan nasional. Dan yang kedua, mengetahui perhitungan atau cara berhitung pada pendapatan nasional. Nah, kita akan lihat ini adalah komponen-komponen pendapatan nasional. Ada dia konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu konsumsi. Nah, kata konsumsi kamu sudah tentu tahu, yaitu untuk menghabiskan atau menikmati nilai guna suatu barang. Nah, arti konsumsi di sini adalah pembelanjaan barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga konsumsi. Ya, rumah tangga konsumsi itu siapa di sini? Yaitu bisa contohnya ibu, bisa juga contohnya kamu. Nah, kalau di sektor dia barang, yaitu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Apakah itu? Misalkan untuk pemenuhan makanan, kemudian juga untuk pemenuhan yang namanya pakaian, itu dia di sektor barang. Oke, dan lain sebagainya. Bisa juga buku, bisa ya, perlengkapan sekolahmu bisa. Kemudian kalau dia di sektor jasa, ini merupakan seperti jasa pendidikan ataupun untuk jasa dokter. Oke, dan yang kedua komponennya adalah ada investasi. Nah, investasi ini merupakan pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk membeli barang-barang modal. Nah, barang-barang modal di sini contohnya apa? Nah, seperti pembelian berupa tanah, kemudian pembelian berupa gedung, nah, dan juga peralatan berupa mesin yang dibutuhkan oleh si perusahaan. Gunanya itu untuk apa? Untuk menjalankan yang namanya entitasnya atau perusahaannya. Dan yang ketiga ada belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah ini sering disebut dengan government, ya, government merupakan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk barang dan jasa. Nah, pembelian jasa contohnya itu pembayaran gaji pegawai negeri. Nah, yang PNS. Jadi di belanja pemerintah ini kesitulah dikeluarkan, yaitu pembayaran gaji. Oke, kemudian juga pembayaran dana pensiun ya, termasuk INA, seperti yang sudah kita pelajari di kelas 10. Dan yang terakhir itu komponennya ada ekspor neto, ya, ekspor neto. Nah, ekspor neto didapatkan dari nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Nah, udah tahu dong tentunya itu ekspor itu apa? Berarti ekspor itu yaitu pembelian barang dalam negeri yang dilakukan oleh warga negara asing. Nah, atau dengan kata lain kita yang mengirimkan. Nah, sedangkan impor itu pembelian barang dari luar negeri, berarti kita yang mendatangkan. Oke, nak, paham sampai di sini? Kemudian kita akan mempelajari juga perhitungan pendapatan nasional. Oke, ini dia perhitungan pendapatan nasional atau sering disebut dengan produk domestik bruto, disingkat dengan PDB, ya, produk domestik bruto, yaitu dikenal dengan dua pendekatan perhitungannya. Yang pertama ada dia pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan juga pendekatan pengeluaran. Nah, masing-masing ini ada rumusnya. Oke, kita lihat dulu untuk pendekatan produksi. Nah, dikatakan dalam pendekatan produksi, yaitu pendekatan pendapatan nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Nah, kata konsepnya barang atau jasa yang dihasilkan oleh satu negara. Oke, di sini ada rumusnya, Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah sampai dia ke PN, ya, ditambah dengan QN. Maaf, ini dikali ya, dikali QN.
Oke, di mana Y ini disimbolkan sebagai pendapatan nasional. Ya, P ini artinya price, ya bisa kamu lihat di sini P1 harga barang ke-1, harga barang pertama. Kemudian P2 yaitu harga barang kedua, ya price. Kemudian yang kalau Q itu adalah jenis barang ke-1. Nah, jenis barang ke-1. Kemudian juga selanjutnya P3 yaitu harga barang ketiga nanti, kemudian Q3 yaitu jenis barang yang ketiga. Sampai dia di sini masuknya PN, berarti bisa nanti jenis barang itu sampai ke 4, 5, dan seterusnya. Oke, ini tadi dikalikan QN. Nah, contoh seperti ini, nah. Melakukan hasil produksi yang dilakukan dalam suatu negara, misalkan P1-nya harganya berupa beras. Nah, beras sebesar 15.000, ya, 15.000. Kemudian harganya, ya, harga 15.000, jenis barangnya itu adalah beras. Berarti kalikan yang 15 tadi dikalikan dengan jenis barang berapa, ya, 1. Oke, dan juga selanjutnya. Oke, gitu dia cara perhitungannya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu berikan contoh, ya. Kemudian yang kedua ada dia pendekatan pendapatan. Nah, kalau dikatakan pendapatan itu berupa income, ya. Pendapatan diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam periode tertentu. Nah, sebagai faktor produksi. Di sini ada rumus Y sama dengan W ditambah P ditambah I ditambah R. Nah, ini untuk metode pendekatan pendapatan. Jangan lupa ya, ini W-nya huruf besar, P-nya huruf besar, I-nya huruf kecil, dan R-nya huruf kecil. Nah, Y di sini ya, disimbolkan sebagai pendapatan nasional. Kemudian W, ya, ini adalah upah, ya, W upah, P itu adalah profit. Nah, kalau yang tadi P itu adalah price, harga, ya. Kalau di sini P besarnya itu profit. Kemudian I-nya adalah bunga atau interest, dan R ini adalah sewa. Nah, jadi nanti dalam mencarinya kamu harus lihat nanti dalam soal upah atau gajinya itu berapa, kemudian jumlahkan dengan profit keuntungan atau laba. Nah, kemudian juga interest. Nah, bedakan nanti ya. Untuk berikutnya karena ada nanti juga yang simbol I, yaitu nanti untuk investasi. Kalau I kecilnya adalah untuk bunga, interest, dan yang R adalah sewa. Nah, nanti juga akan Ibu kirimkan contohnya. Dan selanjutnya adalah pendekatan pengeluaran. Nah, ini untuk menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam satu periode tertentu. Nah, kalau tadi itu produksi sama pendapatan itu dalam negeri. Nah, bedanya ke pengeluaran itu adalah ikut untuk luar negeri. Oke, Y sama dengan C ditambah I ditambah G, X dikurang M, konsumsi, investasi, government, ekspor, import. Nah, ini dia rumusnya. Oke, ini dia artinya. Pendapatan nasional, kemudian konsumsi, disimbolkan dengan C, kemudian investasi, kemudian G. G ini adalah government, belanja pemerintah tadi. Oke, dikurangi dengan ekspor dan impor. Oke, paham sampai di sini? Nanti akan Ibu kirimkan soalnya, nak. Jika tidak mengerti, silakan ditanya Ibu bicara secara pribadi melalui WA. Oke, demikian pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat dan silakan kamu kerjakan soal nanti yang Ibu kirimkan. Oke, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.